Sementara itu, demi kesembuhan dari penyakit bipolar, Marshanda rela tinggalkan Shena, putri sematawayangnya itu, untuk jalani terapi healing di Amerika. Selain berobat, apa sajakah yang dilakukan Marshanda di Amerika? Meski terlihat cuek dan sudah menerima kondisi dirinya dengan hati ikhlas, Marshanda tetap ingin sembuh dari penyakit mental bipolar yang dideritanya. Untuk hal itu, Marshanda rela meninggalkan putri sematawayangnya Sina sementara waktu untuk menjalani pengobatan di Amerika. So, gue mau jalanin trip ke Amerika ini untuk heal myself. Gue akan jalanin beberapa healing terapi di sana secara medis dan secara alternatif. Ada energy healing juga, and all of that healing therapy. Gue mau ceritain every single day what I'm going through, and just all of my journey, my story. Gue nggak berharap banyak dari bikin dokumenter ini. Gue nggak berharap ini akan booming atau kayak banyak viewers atau making money out of it. That's not my mission at all. I just want to help you heal. Gue lagi sekarang ini proses nurunin dosis obat-obatan untuk bipolar disorder yang gue diagnosed with tahun 2009, dan gue mau heal. Gue mau bisa jalanin hidup, menghadapi semua yang ada dalam hidup gue tanpa obat-obatan, tanpa kimia. I've done a lot of research on that, and I've decided gue mau hidup sehat tanpa these psychiatric chemicals, medicine, antidepressant, benzodiazepine, whatever. But yeah, I'm a patient of this psychiatrist dari Amerika. Pertama kali gue decide gue mau stop, gue mau turunin dosis obat-obatan sampai bisa stop to zero. Marshanda bertolak ke Amerika pada 29 Agustus 2021 lalu. Ia akan menjalani pengobatan selama sebulan di negara superpower itu. Marshanda hanya berangkat seorang diri karena di sana Caca sudah memiliki teman-teman yang tinggal di sana. Seneng banget, dan gue kesana cuma sendiri. Terus, oh ya, gue pengen kasih lihat nih. Jadi, nanti pas di US, karena gue hanya sendirian saja, gue udah beli kamera buat, ini lagi di charge, enggak deh. Ini kamera buat nge-vlog di sana, jadi gue tetap bisa posting-posting di March. Dan jujur, gue pengen bikin journey gue sama di US, my healing journey, gue pengen dokumentasiin itu sih. Mestinya kan surprise, jangan dikasih tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya, all of you know lah, I'm going through a healing journey. Dan gue akan nge-shoot semuanya sendiri, di mana-mana, bawa mic kecil-kecil nih, mic mini, tripod. Jadi gue kemana-mana akan gitu. Bye, take care ya. Sampai bertemu lagi. Iya. Sebulan mendatang. Take care. Sehat-sehat. Take care ya. Sehat-sehat ya. Take care. Bye. Nah, gue pergi dulu ya. Doain selamat sampai tujuan, lancar semuanya, healing prosesnya juga berjalan baik. I love you so much. See you in the next month. Perjuangan mantan pesinetron cilik ini untuk sembuh dari penyakit bipolarnya semata karena ia ingin dapat tinggal bersama Sina, putri sematawayangnya dari pernikahannya dengan Ben Kasyafani. Selama ini Marshanda mengaku sangat sedih dan kecewa karena harus kehilangan hak asuh Sina. Itu yang dilakuin. Dan do my best whenever I'm with my daughter. Jadi ya mudah-mudahan walaupun hanya segelintir dari 7 hari dalam seminggu gitu ya.
aku bisa spend time sama anakku, mudah-mudahan itu jadi masa yang memorable buat masa kecilnya Sienna. Aku gak pernah berharap dan sudah tidak pernah menginginkan dengan sangat amat Sienna akan kembali hidup dengan aku. Kenapa? Maksudnya lu nggak mau naruh ekspektasi gitu? Iya, kenapa? Atau nggak mau menaruh harap karena takut kecewa? Even doa sama Allah aja tuh aku berani, tapi kecil-kecil volumenya itu pun dalam hati yang terdalam. Jadi Allah pun mungkin bisa dengar tapi juga suaranya kecil aja. Ketika aku mati, satu-satunya harapanku adalah agar kamu bisa merasakan nyata dan abadinya kasih cintaku untuk kamu selama kita bersama. Semoga Tuhan menyampaikan surat kecil ini untuk kamu dari Ibu. Sebagai seorang ibu, ia ingin memiliki kehidupan yang normal bersama anaknya. Untuk itu, Caca biasanya Marsyanda dipanggil, terpaksa menghentikan meminum obat dietnya, serta mulai mengurangi dosis obat-obat yang diminumnya. Karenanya, Caca membiarkan berat badannya terus bertambah demi mendapatkan kehidupan yang normal. Namun dalam kondisi seperti itu, Caca terkadang merasakan ada rasa kehilangan dalam dirinya, yaitu sosok sang ayah. Gue ngalamin banyak banget pain yang baru bisa gue ekspresiin sekarang. Entah ini withdrawal symptoms atau memang ini adalah pain yang ketunda untuk gue rasain karena gue udah minum obat psikiatri dari gue kecil. Tapi I miss my dad. Dan gue wondering kayak gue belum cukup ya berduka karena kangen sama bokap gue. Emang belum cukup tangisan yang gue udah keluarin karena kehilangan dia. Dia udah pergi dari hidup gue, dari dunia gue, dari gue umur 8 tahun. Masa sekarang gue umur 32 masih nangisin dia gitu. Tapi emang gak pernah ada closure memang gitu loh dari semenjak nyokap bokap cerai. Jadi I was left hanging. Gue ngerasa kayak gue kegantung. Gak tau hati kecil gue bilang gue butuh dia. Agar tetap bisa mengkonsumsi obat penyakit mental yang dialaminya itu. Demi kesembuhan itu pula, kini Caca terpaksa berpisah sementara waktu dengan Sina. Sejak berada di Amerika, Marsyanda terlihat begitu bersemangat menjalani pengobatannya. Besok itu jam 12 gue akan ke namanya Authenticity Studio di Malibu. Di situ gue akan ngejalanin session Harmonic Egg. It's a light and sound healing therapy that it works for depression, anxiety. Terus hari ini, oh ya gue baru inget, jadinya gue sekarang ingat kalau gue harus nanya dulu sama orang studio Authenticity itu boleh apa enggak kalau gue nge-shoot video di sana sambil gue healing session untuk Harmonic Egg itu, karena gue pengen bikin vlog buat YouTube March. Tapi yang perlu izin dulu kan, so I gotta make sure that I can like shoot videos in there. So I'm excited for it. Aduh seneng banget deh.